Meski telah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi, Komjen Pol Budi Gunawan tetap menjalani fit and proper test dengan Komisi 3 DPR. Lalu bagaimana kelanjutan proses fit and proper test ini dari calon Kapolri? Ya, dan benarkah ada unsur politis dalam pencalonan Komjen Pol Budi Gunawan? Apakah Komjen Pol Budi Gunawan cukup bersih sebagai Kapolri? Untuk membahasnya telah hadir di studio kami Komisioner Kompolnas M. Nasser. Selamat siang Pak Nasser, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Nasser, kita sudah melihat fit and proper test akhirnya tetap dilakukan. Nah, saya ingin bertanya kepada Pak Nasser, sebagai anggota Kompolnas yang turut meloloskan nama Budi Gunawan ini kepada Presiden Jokowi, tepat atau tidak nih DPR akhirnya tetap melanjutkan proses fit and proper test ini? Mungkin saya membatasi diri untuk tidak mengomentari hal-hal yang terkait dengan institusi lain. Mandat kami Kompolnas ini sebetulnya hanya ada pada kepolisian. Tetapi kalau Anda ingin menanyakan apakah tadi komentar Mbak bahwa apakah Kompolnas itu meloloskan calon yang kemudian tidak dikonsultasikan kepada KPK, saya kira itu informasi yang keliru. Karena setahu saya pada tahun 2013, tepatnya 26 Juli 2013, kami itu sudah mengirimkan surat kepada KPK, PPATK, Komnas HAM untuk meminta informasi tentang rekam jejak calon-calon Kapolri pada saat itu, di mana Pak Budi Gunawan sudah masuk satu di antaranya yang kami mintakan. Tapi sampai hari ini kami tidak mendapatkan jawaban. Mungkin dijawab oleh KPK, tapi kemudian dikirim langsung ke Presiden. Itu pertama. Kemudian yang kedua, kami menggulirkan informasi bahwa sesuai dengan undang-undang, bahwa yang paling berhak memberikan pertimbangan, atau bukan berhak, bertugas memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka pemberhentian dan pengangkatan Kapolri itu adalah Kompolnas. Oleh karena itu sejak jauh-jauh hari kita sudah mengirimkan surat ke Kapolri, ada 3 surat. Kita juga sudah mempublikasikan lewat media bahwa ada rencana untuk melakukan pengkajian terhadap calon-calon Kapolri. Sebetulnya kami menerima banyak sekali informasi masuk. Bagaimana rekam jejaknya? Ya, dari banyak sekali ini, informasi masuk. Yang tidak ada, yang tidak masuk itu adalah informasi dari KPK bahwa ternyata KPK sedang melakukan sebuah proses di sana. Kita tidak tahu karena kita tidak diberitahu. Kemudian kita juga dapat informasi. Saya kira di studio TV ini juga kita juga waktu itu memberitahu bahwa kalau ada informasi-informasi silahkan disampaikan. Banyak informasi masuk. Salah satunya yang mengenai rekening gendut itu, tetapi tidak disertai dengan fakta hukum, tidak disertai dengan alasan-alasan atau informasi-informasi yang akurat sebagai sebuah permulaan, bukti permulaan. Sehingga karena kita tidak memiliki itu semua, ya kita ketika menyodorkan pada Bapak Presiden itu kita tidak sodorkan cek kosong, tapi kita menyebutkan bahwa kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang, ini calonnya 9 nama. Tapi kalau Bapak Presiden akan mengganti pada akhir Oktober, ini calonnya 4 nama. Dan itu semua detail, semua kita tulis, semua ada di sana. Semua ada. Ada 4 nama yang dicalonkan begitu ya Pak, untuk diajukan ya? Kita mencalonkan. Artinya tidak ada ketika calon tunggal itu. Oh iya, memang kepada Presiden kita mencalonkan sekian nama. Dan kemudian Presiden biasanya mengambil 1 nama mengirim sebagai calon tunggal. Kenapa calon tunggal? Karena di DPR itu hanya menerima atau menolak, bukan memilih. Sehingga memang harus hanya 1 nama dikirim. Kalau 2-3 nama bagaimana? Kalau dia terima semuanya kan pusing juga Presiden. Baik. Pak Nasser, ini yang banyak laporan itu di antara nama calon-calon yang sudah tersebar itu hanya khusus kepada Pak Budi Gunawan atau tidak. seluruh? Oh tidak, begini. Nah, ini perlu diketahui oleh publik. Kami selama 1 tahun itu ada kunjungan kerja ke Polda, ke Polres. Satu Polda itu bisa sampai 3 kali dalam setahun. Tergantung jumlah dari pengaduan yang masuk dan sebagainya. Ketika kita berkunjung ke satu Polda, itu kita juga cari tahu
Pati Polri senior itu kita cari tahu. Seperti Budi Gunawan misalnya. Dia pernah ke Polda Jambi. Kita banyak cari tahu, bahkan sopirnya kita cari. Yang pernah menjadi bawahannya kita cari. Kita cari orang-orang yang pernah bersentuhan langsung bagaimana. Waktu dia Kapolda Bali juga kita cari tahu. Ternyata dia ada beberapa poin-poin kita pada beliau. Misalnya dia memperkaya tentang polisi pariwisata dan sebagainya. Itu kita punya catatan-catatan. Jadi kita sebetulnya punya banyak catatan. Dan catatan kita serahkan Presiden seluruh. Nah, catatan yang secara khusus kepada Budi Gunawan ini semuanya bersih, Pak? Oh tidak, atau bagaimana? tidak. Kita apa adanya, Pak. Apa adanya. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begini. Selama itu kesaksiannya menurut kita valid, kita serahkan Bapak Presiden. Nah, khusus untuk apa itu rekening gendut itu, gugup saya kalau sama wanita cantik. Rekening gendut itu, Pak, kita melihat ada surat dari Bareskrim yang dikirimkan ke KPK. Dan ada juga surat yang dibuat oleh Bareskrim, ditandatangani oleh direktur. Salah seorang direktur menyatakan bahwa clear. 18 Juni ya Pak, 2010 itu ya? Iya betul, 18 Juni 2010. Tidak ditemukan sebuah perbuatan melawan hukum atau tidak ada tindak pidana di sana. Loh, kalau kita tidak percaya terus piye? Gimana kalau kita tidak percaya sebuah surat keterangan yang diterbitkan oleh Mabes Polri? Tapi ada fakta juga ini Pak, Juni hingga Agustus 2010 KPK mendapatkan laporan transaksi mencurigakan dan disitulah KPK mulai menelisik ya Pak, dari rekening gendut begitu katanya, tapi kan kita tidak pernah tahu ini. Apakah ada koordinasi dengan memang KPK? Memang juga KPK tidak perlu memberitahu siapa-siapa. Tapi ketika itu nama sudah di media kan di mana-mana sudah ada. KPK kan bisa bilang ke kita, jangan itu diteruskan untuk nama ini misalnya. Kita kan bekerja atas sumpah juga, kita pasti rahasiakan. Tapi mungkin KPK punya SOP, tidak boleh memberitahu siapa-siapa. Nanti diberitahu ketika dia sudah di DPR, barangkali begitu. Barangkali, saya tidak ngerti. Tapi sebetulnya saya patuh dan menghargai, menghormati proses hukum. Apalagi dalam pemberantasan korupsi. Kita setuju banget. Tetapi ini kan banyak harus dihitung. Banyak harus dihitung ini. Kalau KPK kasih tahu kita kan dari awal kita sudah potong. Tapi dari Kompolnas ini sudah yakin begitu ya? Ini yakin karena tidak ada apa-apa. Tidak ada apa-apa. Terbaik di antara... Tidak terbaik. Ada kan 9 nama Bapak. Komjen itu ada 9. Semuanya 99 kita sampaikan kepada Bapak Presiden. Bahkan kita detail. Kalau Bapak Presiden akan mengganti sekarang, ini ada sekian nama. Dengan segala positif negatifnya. Tapi kalau nanti pada menunggu Pak sampai Bapak Kapolri Pak Sutarman selesai Oktober, ini hanya ada 4 nama. Juga dengan segala kelebihan kekurangan.